25. Di tengah konflik politik yang menekan. Saya mengerti. Masyarakat menunggu bagaimana rupa kabinet baru sesudah sidang umum MPRS 1966 itu. Rundingan dilakukan dengan pelbagai pihak, dengan pelbagai kekuatan yang nyata pada waktu itu, juga dengan Presiden Soekarno tentunya. Maka, sementara pangkat saya sudah naik menjadi jenderal penuh, terbentuklah kabinet Ampera yang mau tidak mau masih menunjukkan kompromi antara pikiran lama dan pendapat baru. Beberapa tokoh yang dianggap dekat dengan Presiden Soekarno masih masuk dalam kabinet ini, dan saya ditetapkan sebagai Ketua Presidium Kabinet atau Menteri Utama Hankam. Tetapi sekarang, secara praktis, sayalah yang menjabat kepala pemerintahan. Saya tidak menyimpang dari pikiran semula. Saya bersungguh-sungguh untuk bertindak tepat dan secara konstitusional. Dalam pada itu, saya tidak bisa bekerja sendirian. Saya memerlukan bantuan dari beberapa orang yang saya percayai. Sebab itu, saya didampingi oleh beberapa asisten pribadi. Lalu, saya dihadapkan lagi kepada para mahasiswa yang tentunya tidak sendirian. Saya menyatakan dengan nada tenang di depan mereka bahwa Bung Karno masih presiden kita yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kita mesti menghormatinya. Di tengah tahun kedua, saya hapus lembaga-lembaga yang telah didirikan secara ekstra konstitusional, seperti Front Nasional dan KOTI, atau Komando Operasi Tertinggi. Begitupun Kogam, Kotrar, atau Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi, Koloknas, Komando Logistik Nasional, dan beberapa lagi. Sementara itu, persoalan hubungan dengan Malaysia menjadi salah satu pemikiran pokok untuk cepat diselesaikan. Menilai kembali situasi semasa Dwi Kora itu, saya berpikir bahwa hal-hal yang telah terjadi jelas hanya merupakan proyek mercusuar. Waktu itu, perang Indonesia tidak konsekuen. Malaysia memperoleh kemerdekaannya. Lantas mengapa Indonesia harus tidak senang dengannya, semata-mata karena kemerdekaan Malaysia itu diberikan oleh Inggris? Waktu itu fokusnya dikaburkan. Malaysia digambarkan sebagai alat imperialis, dan karena itu harus ditentang. Setelah kita pelajari, ternyata policy itu cuma taktik PKI untuk melibatkan kita dalam sebanyak mungkin konfrontasi, supaya PKI bisa menghimpun kekuatan yang akhirnya bisa memberontak dan memegang kekuasaan. Memang benar, waktu itu ambisi Bung Karno adalah ingin menjadi tokoh dunia, sedangkan perekonomian kita sedang rusak-rusaknya. Waktu itu, Bung Karno memikirkan politik saja, dan begitulah manifestasinya. Adam Malik yang sudah menjadi Menteri Luar Negeri berusaha mencari penyelesaian. Ia berangkat ke Bangkok dan berunding dengan Tun Abdul Razak. Tim Ali Murtopo dengan anggota-anggotanya yang terdiri dari Ramli, Beni Murdani, dan Sumendap CS, yang dalam konfrontasi ditugasi membentuk kantong-kantong infiltrasi dari utara atau Bangkok. Saya alihkan tugasnya untuk mengadakan kontak dengan pejabat-pejabat resmi Malaysia. Dengan bantuan Des Alwi, akhirnya dapat dilakukan kontak dengan Tun Abdul Razak dan Ghazali. Akhirnya kedua belah pihak setuju, konfrontasi harus dihentikan. Rujuk kembali harus segera terwujud. Inilah yang membuka jalan perundingan secara resmi antara Adam Malik dan Tun Abdul Razak di Bangkok. Dan akhirnya
pada bulan Agustus 1966, normalisasi hubungan kita dengan Malaysia itu ditandatangani di Jakarta oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak melalui hambatan-hambatan yang cukup besar. Perundingan sebelumnya di Bangkok mendapat kritik tajam dari sementara tokoh penting. Presiden Soekarno dalam pidatonya masih juga menyebut Malaysia adalah suatu proyek neokolonialisme dan mengatakan bahwa konfrontasi dengan Malaysia akan dilanjutkan. Saya mengusulkan menunda pengakuan resmi sampai pemilihan umum dilakukan di Sabah dan Sarawak. Usul saya ini diterima oleh pihak Malaysia, disetujui oleh Presiden Soekarno, serta meredakan kritik dari pihak kita sendiri. Persetujuan pun akhirnya ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966. Kehidupan ekonomi yang mencekik waktu itu mesti dapat diperbaiki. Maklumlah, inflasi pada tahun 1965 mencapai 500% dan harga beras naik 900%. Defisit anggaran belanja tahun itu mencapai 300% dari pemasukan. Jika pembayaran hutang kepada luar negeri harus dilakukan menurut rencana pada tahun 1966, hampir seluruh pendapatan dari ekspor negara akan dibutuhkan untuk itu. Sementara itu, di bulan Agustus 1966, dilangsungkan seminar kedua Angkatan Darat di Bandung yang merumuskan Orde Baru didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Seminar itu menetapkan Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis, walaupun tidak meninggalkan idealisme perjuangan. Orde Baru menghendaki diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidak meninggalkan ideologi perjuangan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Orde Baru menghendaki pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari cita-cita demokrasi ekonomi. Orde Baru pada hakikatnya adalah suatu tatanan, sedangkan tujuannya ialah menciptakan kehidupan sosial, politik, ekonomi, kultural yang dijiwai oleh moral Pancasila, khususnya sila ketuhanan yang Maha Esa. Seminar ini juga menghendaki pemilihan umum diselenggarakan secara distrik. Oleh karena itu, rencana yang disampaikan pemerintah dalam rancangan undang-undang tentang pemilu itu didukung sepenuhnya oleh ABRI. Pemerintah baru menghadapi masalah yang luar biasa besarnya. Jalan yang dianggap bijaksana waktu itu ialah harus cepat mendapatkan bantuan dari luar negeri. Pertama-tama untuk menunda pembayaran kembali hutang-hutang yang ada, kemudian menambah pinjaman baru. Dan jendela yang bisa kita buka waktu itu ialah pertama-tama yang menghadap ke barat. Tetapi kemudian negara-negara timur pun menyetujui penangguhan pembayaran kembali hutang Indonesia itu. Saya percayakan bidang ekonomi kepada ahli-ahli dari dunia universitas. Saya minta bantuan Wijaya Nitisastro, Sumitro Joyo Hadikusumo, Muhammad Sadli, dan beberapa ahli lainnya yang di kemudian hari terus menjadi pendukung saya dalam mengelola perekonomian kita. Setelah normalisasi hubungan dengan Malaysia ditandatangani, Bung Karno yang waktu itu masih presiden mendapat kesempatan untuk berpidato pada perayaan 17 Agustus di Istana Negara. Beliau bacakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah," yang terkenal dengan singkatan Jas Merah. Dengan nada seperti biasa beliau lakukan. Tapi terasa sekali bahwa beliau mengkritik keputusan-keputusan yang diambil MPRS yang baru lalu. Maka timbullah reaksi keras, bahkan terjadi bentrokan di beberapa tempat antara para pemuda yang tidak suka kepada Bung Karno di satu pihak dengan pendukung setia beliau di pihak lain. Konflik politik semasa ini terasa menekan bukan saja kepada kami, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Benturan pendapat yang membahayakan dapat terjadi.
Sementara di satu pihak berusaha mendapatkan bantuan dari luar dan mengesampingkan soal Nevos dan Oldevos. Presiden Soekarno terus berpidato dalam pelbagai kesempatan dengan idealismenya yang sama. Saya berusaha keras mengekang kembali agar jangan sampai terjadi benturan antara pasukan yang satu dengan pasukan yang lain. Konflik senjata akan membawa kita binasa. Lalu kami beranggapan, hubungan dengan dunia luar harus cepat diperbaiki. Maka dengan tidak susah, masuklah kembali Indonesia ke dalam PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya di akhir September 1966. Tetapi, suasana yang panas, terutama setelah pidato jas merah itu, berkelanjutan. Pemuda-pemuda dan para mahasiswa masih terus berkumpul-kumpul. Dan kemudian, mereka berdesakan menyaksikan pengadilan beberapa bekas menteri yang dimulai dengan bekas Menteri Urusan Bank Sentral, Yusuf Muda Dalam. Penjaga keamanan repot dengan tugasnya. Sementara, pengadilan itu harus berjalan dengan tidak terganggu. Dalam sidang pengadilan itu, Yusuf Muda Dalam dijatuhi hukuman mati. Tetapi, sebelum pelaksanaan hukumannya dijalankan, ia sudah meninggal dunia. Di pihak lain, Bung Karno terus berpidato lagi. Beliau mengejek tentang dilarangnya Marxisme, komunisme. Beliau teguh dengan pendiriannya tentang nasionalis agama komunis, atau nasionalis agama sosialis, atau nasionalis agama dan apa saja itu. Lagi-lagi, pidato Bung Karno mengundang reaksi dan demonstrasi. Subandrio dapat giliran diajukan ke pengadilan. Para pemuda dan mahasiswa turun ke jalan lagi dan berdemonstrasi ke daerah Istana Merdeka dan ke tempat dilangsungkannya sidang pengadilan itu, kini bernama Gedung Bappenas. Bentrokan pun tak terelakkan. Sejumlah peluru lepas dari senapan yang dipegang oleh penjaga keamanan yang tak kuat menahan emosinya. Seorang wartawan dari surat kabar mahasiswa tertembak. Dan kejadian itu menambah gaduh yang menghebat lagi di tengah para pemuda dan mahasiswa itu. Kabar pun kemudian didapat bahwa setelah dirawat di Belanda, wartawan mahasiswa itu, Zainal Zakse, meninggal dunia. Dalam pada itu, sidang pengadilan Subandrio harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu. Keadilan mesti ditegakkan. Akhirnya keputusan pun dijatuhkan. Subandrio dijatuhi hukuman mati. Tetapi pelaksanaan hukuman itu tidak dijalankan. Sekian waktu kemudian, saya memberikan gerasi kepadanya dan hukumannya diubah menjadi seumur hidup. Sekali lagi, Bung Karno mendapat kesempatan berpidato di depan orang banyak. Kali ini, di tengah sekian banyak hadirin waktu dilangsungkan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, pidatonya itu amat berbahaya. Beliau mengemukakan bahwa beliau akan mengikuti contoh yang diberikan oleh Nabi Muhammad dalam kata-katanya, perbuatannya, dan bahkan sikap diamnya. Ya, kata Bung Karno. Ya, aku akan bersabar. Akan tetapi sabar seperti Nabi Muhammad. Ketika Nabi direndahkan, dicaci maki, difitnah, dan bahkan dilempari kotoran di Taif, ia bersabar. Akan tetapi, setelah itu, Nabi mulai mengambil tindakan, bahkan pergi berperang di samping melakukan tindakan-tindakan lain. Aku juga akan mengikuti contoh Nabi Muhammad. Begitu Bung Karno berpidato. Mungkin pidatonya itu disebabkan oleh cegahan saya terhadapnya. Rencananya, beliau esok harinya akan ke Surabaya untuk merayakan Hari Pahlawan di ibu kota provinsi Jawa Timur itu. Tetapi, saya mencegahnya. Saya melihat bahaya kalau sampai beliau terbang ke sana.
keselamatan kesatuan bangsa yang harus saya jaga. Suhu politik tambah meningkat lagi sewaktu dilangsungkannya sidang pengadilan Omar Dhani. Proses pengadilan ini dipublikasi secara luas. Reaksinya menambah sengit mereka yang ingin melihat jatuhnya Bung Karno. Saya berusaha menekan situasi dan suasana yang panas itu karena berpegangan pada ajaran yang saya junjung tinggi. Bagaimanapun Bung Karno adalah pejuang yang patut dihormati. Omar Dhani dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi pelaksanaan hukumannya itu tidak dilakukan dan sekian waktu kemudian saya beri dia gerasi dengan mengubah hukumannya itu menjadi seumur hidup. Kehidupan kita waktu itu sangat berat. Semua diombang-ambingkan oleh konflik politik, sementara kita dihadapkan pada kesulitan beras yang memuncak. Di tengah suasana ini mulai terdengar seruan-seruan keras yang meminta saya untuk menjabat sebagai presiden, menggantikan Bung Karno. Saya tidak pedulikan suara-suara tadi, tetapi kemudian ternyata beberapa orang yang dekat dengan saya mengemukakan pendapat serupa itu. Beberapa tokoh masyarakat mendorong saya untuk menduduki jabatan itu, menjadi pemimpin tertinggi negara. Saya tidak mempunyai cita-cita untuk itu. Waktu itu, saya memeriksa diri saya sendiri. Saya tidak pernah menyiapkan diri untuk itu. Tidak pernah sekolah untuk itu. Malahan, mimpi pun tidak mengenai hal itu. Waktu itu, saya mengaku saya tidak mempunyai kemampuan untuk memangku jabatan tertinggi itu. 26. Ketangga pejabat Presiden. Saya didorong-dorong di tengah situasi konflik politik untuk tampil ke depan. Ada politisi yang tidak sabar akan perubahan dan pergantian pimpinan. Sampai-sampai mengusulkan supaya saya mengoper begitu saja kekuasaan negara. Usul tersebut langsung saya jawab, kalau caranya begitu, lebih baik saya mundur saja. Cara-cara seperti itu bukan cara yang baik. Merebut kekuasaan dengan kekuasaan militer tidak akan menimbulkan stabilitas yang langgeng. Saya tidak akan mewariskan sejarah yang menunjukkan bahwa di Indonesia ini pernah terjadi perebutan kekuasaan dengan kekuasaan militer. Saya tidak mempunyai agenda sedikit pun di pikiran benak saya untuk melakukan coup atau gerakan yang bernoda. Gerakan serupa itu, menurut saya, tidak akan berhasil. Kalau saudara-saudara mau begitu, silakan. Tetapi saya tidak ikut, kata saya. Akhirnya tidak ada yang berani lagi mendorong-dorong saya seperti itu. Akhirnya mereka tahu pendirian saya. Dan lalu mereka berkata, terserah Pak Harto. Kalau kita memang harus atau mau konsekuen melakukan koreksi secara total terhadap kekurangan perjuangan pemimpin-pemimpin kita itu, kita harus mempunyai landasannya. Dan landasan itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kita harus betul-betul melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsekuen. Di saat itu sampai kabar kepada saya bahwa Suparjo yang sekian lama berhasil bersembunyi, tertangkap. Ia kemudian diadili, dijatuhi hukuman mati karena kesalahannya, dan hukuman terhadapnya itu dijalankan. Dalam sidang pengadilan ini pun tidak terdapat bukti bahwa Bung Karno terlibat dalam G30 SPKI. Rapat-rapat Panglima dari keempat angkatan dan anggota-anggota dari Presidium Kabinet yang penuh ketegangan dilangsungkan di bulan Desember 1966 dan awal Januari 1967. Dan kelegaan pun, walaupun sementara sifatnya, kami dapatkan karena Presiden Soekarno bersedia melengkapi laporan nawaksaranya itu. Laporannya yang tertulis diserahkan kepada MPRS pada tanggal 10 Januari 1967.
Di dalam laporan pelengkap itu, Presiden Soekarno menyatakan bahwa gerakan 30 September merupakan hal yang sangat mengejutkan dan tidak disangkanya. Diterangkannya juga bahwa pengutukannya kepada Gestok dalam laporan yang sudah diajukan lebih dahulu kepada MPRS ditujukan kepada pembunuhan jenderal-jenderal, dan beliau mengakui bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya percobaan kudeta adalah kebingungan pemimpin-pemimpin PKI. Tidak dilewatkannya mempersalahkan subversi Nekolim dan unsur-unsur jelek yang tidak dirincinya apa dan siapa dalam hal ini. Satu hal yang dilupakan banyak orang di ibu kota, tapi yang saya perhatikan benar, adalah bahwa Jakarta dan Bandung waktu itu tidak mencerminkan seluruh Indonesia. Mencerminkan seluruh Jawa pun tidak. Di bulan-bulan terakhir tahun 1966 dan permulaan 1967, di ujung Jawa sebelah timur, hidup pula semangat untuk ambil bagian dalam merapikan suasana. Tokoh-tokoh dari keluarga besar Brawijaya berusaha menyumbangkan pikiran dan mengadakan hubungan dengan pucuk pimpinan negara di Jakarta. Usaha dengan bercermin pada cerita pewayangan Begawan Abiyasa pun ditempuh. Jenderal Sarbini datang kepada saya, menyampaikan maksudnya untuk menemui Bung Karno. Saya setujui, karena mengenal Jenderal Sarbini sebagai seseorang yang sering menyampaikan pikirannya kepada Bung Karno dengan tidak perlu menyinggung hatinya. Sementara itu, kelompok lain dari Jawa Timur menghadap Bung Karno. Tentu bukan semata-mata memperkenalkan keluarga besar Brawijaya. Sarbini tidak ikut dalam kelompok yang kedua ini. Tetapi tampak-tampaknya, pertemuan dengan Bung Karno pada tanggal 5 Februari, bagaimanapun, menghasilkan sesuatu yang mendorong perubahan pikiran Bung Karno. Tanggal 7 Februari 1967, saya menerima Mr. Hardy dari PNI. Ternyata ia membawa 2 pucuk surat dari Bung Karno. Satu yang disebut rancangan surat penugasan, dan satunya lagi nota pribadi kepada saya, yang sengaja dititipkannya kepada pembawa surat itu. Nota pribadi itu menjelaskan rancangan naskah surat penugasan itu. Diterangkan dalam nota pribadi itu bahwa hal-hal yang tercantum dalam surat penugasan itu akan dinyatakan di depan sidang Badan Pekerja MPRS, di mana Presiden akan memberikan penjelasan singkat untuk ikut meredakan situasi gawat pada waktu itu jika saya dapat menyetujui surat penugasan itu. Dinyatakannya juga harapannya supaya saya bersedia datang menemuinya untuk membicarakan segala sesuatu mengenai naskah itu. Rencana naskah surat penegasan itu yang akan dibacakannya nanti di sidang MPRS menyebutkan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada pemegang surat perintah 11 Maret 1966 untuk memegang pimpinan pemerintah sehari-hari dengan dibantu oleh segenap aparatur pemerintahan, khususnya bagi Panglima Angkatan Bersenjata. Diterangkannya juga bahwa dalam rangka melaksanakan tugas itu, pemegang surat perintah 11 Maret 1966 harus selalu mengadakan konsultasi yang erat dengan Presiden, sehingga wewenang dan tugas kewajiban sebagaimana terkandung dalam ketetapan MPRS 1966 dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pada waktu itu, beberapa orang pemimpin partai politik datang di rumah saya membicarakan situasi. Lalu mereka mendesak saya supaya saya mau maju, memimpin negara, menggantikan Bung Karno. Begitu juga dengan beberapa kolega, jenderal-jenderal, mengajukan hal yang sama. Saya berterus terang kepada mereka, saya tidak mempunyai keinginan untuk menjadi presiden. Saya pun mengukur diri saya. Saya mengenal dengan baik diri saya. Menurut saya waktu itu, saya tidak mempunyai kemampuan
untuk menduduki kursi yang begitu tinggi. Ajakan dan penolakan silih berganti dengan berbagai cara. Tanggal 20 Februari 1967, Presiden memanggil para panglima dan saya pun hadir dalam pertemuan yang sangat serius itu. Pertukaran pikiran yang menegangkan mengisi suasana pertemuan itu. Cukup melelahkan, lebih sulit daripada mendaki gunung yang terjal. Kami mengusulkan dengan hormat agar Bung Karno tetap menjadi presiden, tetapi dengan menyatakan diri tidak sanggup melakukan tugas, artinya tidak lagi duduk dalam kekuasaan seperti sebelumnya. Bung Karno tidak mau. Tetapi kemudian, dengan dukungan dari panglima angkatan lain, di luar angkatan darat, Bung Karno menyetujui untuk mengalihkan kekuasaan pemerintahan kepada saya pada hari itu juga, dengan ditegaskannya bahwa saya harus melaporkan pelaksanaan tugas itu bila dirasa perlu. Saya terima keinginan presiden, hasrat orang tua itu. Usai pertemuan itu, Bung Karno menonton wayang, sementara saya merenungkan beban tugas yang sangat berat. Maka dengan ini, terselesaikanlah konflik politik yang selama hampir setahun mengungkung kita. Setidaknya, satu periode yang sangat tidak menyenangkan lewat sudah. Di hari-hari itu, desakan kepada saya tidak berhenti sampai di sana. Memang situasi mendesak. Tokoh-tokoh politik dan ABRI mengulangi lagi persoalan kedudukan presiden itu dan mendesak saya lagi. Mereka mencoba meyakinkan saya. Saya waktu itu mengenal benar diri saya sendiri. Saya tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas seberat itu. Begitulah gambaran saya mengenai diri saya waktu itu. Saya jelaskan, saya tidak pernah mempersiapkan diri untuk memangku jabatan presiden. Saya berterus terang, jangankan mendapatkan pendidikan untuk itu, mimpi pun tidak pernah. Tetapi mereka kukuh dengan mengatakan bahwa tidak ada orang lain selain daripada saya yang mereka lihat. Tidak ada yang lain kecuali Bapak, kata mereka berulang kali. Tentu saja saya berpikir, apakah benar tidak ada orang lain? Masakan tidak ada yang lain? Tetapi mereka kemudian bisa meyakinkan saya bahwa benar mereka tidak mampu mendapatkan orang lain. Mereka lebih percaya kepada saya daripada kepada yang lain. Apa saudara percaya kepada saya? Tanya saya berulang kali. Apa Bapak mempercayai saya? Apakah tidak ada orang lain? Tanya saya kepada pemimpin-pemimpin partai-partai itu. Tidak ada yang lain kecuali Bapak, jawab mereka. Waktu mereka menunjukkan dengan sungguh-sungguh, dengan sinar mata yang ikhlas dan nampak keluar dari rasa yang tulus, disambung lagi dengan menyebutkan bahwa hal itu adalah untuk kepentingan rakyat, saya merasa seperti ditantang. Pikiran saya diuji dan harga diri saya terasa tergelitik. Kalau menolak, itu berarti takut, pikir saya. Takut untuk membela kepentingan rakyat. Mustahil saya harus mundur karena itu. Kemudian, dorongan itu bertambah keras lagi. Ajakan itu bertambah berulang kali. Dan akhirnya, sekalipun saya nyatakan saya tidak pernah menyiapkan diri untuk itu dan tidak mampu untuk itu, saya toh dipercayai untuk memikul tugas yang berat itu. Mereka melihat kepada saya, pasti bukan karena saya seorang politikus atau bukan politikus. Bukan karena saya dilihatnya mempunyai atau kurang mempunyai pengetahuan yang pantas untuk itu. Mereka pun tahu benar latar belakang saya. Saya tidak pernah mendapatkan didikan untuk itu. Ambisi pun saya tidak pernah punya untuk itu. Tetapi mereka percaya kepada saya. Kepercayaan itulah yang menjadi kunci mengapa pintu hati saya jadi terbuka untuk mengatakan ya pada akhirnya. Tetapi begitupun saya menyetujui mereka dengan syarat.
Kepercayaan kepada saya yang ditunjukkan oleh berbagai pihak terus mendesak saya. Dan kemudian saya melihatnya, itu adalah modal saya untuk memikul tugas besar ini. Kepercayaan itu mesti saya tanggapi. Dan akhirnya saya jawab dengan mengatakan bahwa saya akan mencoba. Satu-satunya jawaban mengapa saya berani memikul tanggung jawab yang begitu besar adalah kepercayaan yang diberikan kepada saya itu. Kepercayaan itu yang harus saya hargai. Seperti juga pada waktu-waktu yang lampau, sewaktu saya diberi tugas memimpin di lapangan, sewaktu diangkat menjadi panglima, sewaktu menghadapi Trikora. Saya katakan, kalau benar ada kepercayaan kepada saya, akan saya coba. Boleh saya memenuhi desakan saudara-saudara, bapak-bapak, tetapi dengan syarat, sebagai pejabat saja dulu, untuk 1 tahun. Dalam kesempatan itu ada yang bicara. Boleh, sebagai pejabat saja dulu. Tetapi setelah itu hendaknya Bapak sedia juga untuk jadi presiden penuh. Saya tegaskan sekali lagi, sebagai pejabat presiden saja dulu. Begitulah akhirnya, tawar-menawar antara saya dengan tokoh-tokoh politik dan beberapa jenderal, kolega saya itu. Kesepakatan pun didapat. Saya menerima untuk menjadi pejabat presiden selama 1 tahun. Masa itu kita pergunakan untuk saling menimbang. Apakah saya mampu? Apakah di tengah jalan tidak ada perubahan pikiran? Tidak ada perubahan pilihan? Kalau nanti ternyata saya tidak berhasil, kata saya lagi kepada mereka yang mendesak saya, ya pilihlah lagi orang lain. Pikiran saya yang begitu akhirnya diterima, yaitu tidak menjadi presiden, melainkan sebagai pejabat presiden untuk 1 tahun. Sementara itu, untuk mengatasi serba aneka pikiran di tengah masyarakat dan di lingkungan ABRI, khususnya Angkatan Darat, saya mengambil inisiatif mengadakan pertemuan dengan sekitar 500 perwira senior di bulan Februari 1967. Saya memberikan penjelasan di depan mereka tentang apa yang terjadi. Malam harinya, saya menyampaikan pidato ke seluruh pelosok tanah air. Saya memelihara ketentraman. Lalu, kami adakan pertemuan dengan Badan Pekerja MPRS. Kemudian saya memberikan penjelasan lagi kepada rakyat melalui pers. Saya tidak ingin terjadi kekacauan semata karena keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Ada orang yang tidak sabar melihat usaha saya dalam mengambil keputusan. Maka ia menilai sifat saya itu seolah berdasarkan pegangan alon-alon asal kelakon. Ya, alon-alon asal kelakon. Tetapi jangan melihat alonnya saja. Harus melihat kelakonnya. Melihat kelakon yang menjamin hasil. Bukan hanya kelakon atau terlakukan, tetapi kelakon yang membawa hasil. Kalau cepat-cepat, bisa-bisa kebat, tapi keliwat. Memang dapat cepat-cepat, tetapi kelewat, tidak berhasil. Maka lebih baik pelan, tapi pasti berhasil, daripada cepat-cepat, tetapi tidak berhasil. Itulah perhitungan dengan semasak-masaknya. Itulah pegangan saya sewaktu akan mengambil keputusan. Bersamaan dengan itu, DPR gotong royong secara aklamasi memutuskan suatu rencana untuk mengangkat saya sebagai satu-satunya calon untuk jabatan pejabat presiden yang dibawa ke sidang istimewa MPRS. Setiap kali saya menerima tantangan itu, jiwa pejuang saya muncul. Perasaan itu hidup dalam diri saya, dan tantangan itu harus saya jawab dengan bukti tanggung jawab penuh, seperti di waktu-waktu yang sudah. Kalau saya menolaknya, itu berarti saya takut. Padahal ini untuk kepentingan rakyat, maka saya harus berani berkorban untuk kepentingan orang banyak. Bukankah telah saya tunjukkan hal yang serupa di masa-masa yang lampau? Sampai sekarang pun, saya bersikap demikian. Tentu saja,
Saya punya perasaan bahwa saya harus membuktikan segala kemampuan saya. Kepercayaan wakil-wakil rakyat kepada saya tidak boleh saya lalaikan. Saya tidak boleh mengecewakan mereka. Tetapi kalau pada suatu waktu, melalui jalan yang benar dan sah mereka mencabut kembali kepercayaan itu dari saya, dengan senang hati akan saya serahkan. Saya tidak akan mempertahankan kedudukan saya, apalagi mempertahankannya dengan mempergunakan kekuatan senjata. Sama sekali saya tidak akan berbuat seperti itu. Hendaknya jangan sampai ada yang mengira bahwa semenjak saya menjadi pejabat presiden, lalu langsung saya mempergunakan segala kekuasaan, segala wewenang yang ada pada saya itu untuk mempertahankan kedudukan saya. Nah, di sini kadang-kadang kelihatan ada orang yang bingung. Ia salah kira. Ia keliru menilai saya. Maka dengan sendirinya, saya berunding dengan istri. Bagaimanapun juga, apa yang akan saya hadapi tidak akan terlepas dari keluarga. Pahit getir hidup saya tentu akan sangat mempengaruhi hidup keluarga, istri, dan anak-anak. Jadi, pada waktu itu, saya sampaikan kepada keluarga bahwa saya akan dipercaya oleh rakyat untuk menduduki kursi tertinggi itu. Dan kami harus menerima, harus siap untuk memberikan pengorbanan dengan rela bila mana diperlukan. Istri saya sepaham. Istri saya juga pejuang. Kami sependirian bahwa kalau ada sesuatu perbuatan baik yang harus kita lakukan, kita harus menerima tugas itu. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.